Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jurnal yang berjudul Tauhid dalam Studi Tasawuf. Yang pertama yaitu ada pengertian tauhid. Menurut Mustafa, pengertian tauhid dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah, yang mana tauhid dalam bahasa berasal dari bahasa Arab ialah wahada yuwahidu tauhidan, yang mempunyai arti menjadikan esa. Adapun tauhid dalam segi istilah yaitu mengesakan, menunggalkan Tuhan, atau dapat dikatakan suatu ketentuan yang mengukuhkan bahwa Tuhan itu esa. Tidak ada yang serupa baginya, tiada beranak dan tidak juga diperanakkan. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang mengatur dan memelihara, juga yang memusnahkan. Ajaran tauhid ialah topik inti dari akidah dan iman. Karenanya, akidah dan iman serupa juga dengan tauhid. Akidah juga adalah salah satu nama yang sekilas serupa dengan tauhid. Walaupun serupa, kata akidah memiliki perbedaan dengan kata tauhid, di mana kata akidah ini memiliki kata dasar yang berbeda. Adapun kata dasarnya adalah aqoda, yang mana kata dasar ini secara bahasa dari bahasa Arab yang memiliki arti ikatan. Menjaga janji berarti menjaga terhadap segala yang sudah dijanjikan secara terus-menerus terhadap apa yang sudah diyakini. Tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh adalah ilmu yang berbicara tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mubah yang melekat padanya, dan juga berbicara tentang sifat-sifat yang harus dihilangkan atau tidak mungkin baginya. Tauhid menurut pendapat Hamka adalah menyatakan kepercayaan yang tidak terbagi kepada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yaitu kepercayaan kepada yang satu, atas apa yang telah diatur dan yang dibuat oleh satu. Pada dasarnya, manusia pun makhluk yang satu, tidak ada kelebihan seseorang daripada orang yang lain, karena sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, melainkan perbedaan seseorang dinilai atas ketakwaannya dan teguh atas kepercayaan kepada Allah. Dan tujuan mempelajari ilmu tauhid ini yaitu mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti, dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki makhluk, serta dan membenarkan risalah seluruh Rasul-Rasul-Nya. Manfaat mempelajari tauhid yaitu yang pertama, mengenal Allah dan Rasul-Nya lebih dekat. Yang kedua, memperkuat iman sehingga bisa terhindar dari ajaran yang menyesatkan. Dan ketiga yaitu terhindar dari sifat musyrik. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata khulq, yang berarti budi pekerti. Adapun secara istilah atau terminologis, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu akhlak yaitu memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan, membentuk manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji yang mencerminkan sifat-sifat Allah, dan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesamanya. Dan manfaat dari mempelajari ilmu akhlak yang pertama, manusia akan mampu mengekspresikan perbuatan, tingkah laku, perkataan yang baik dan bijak. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk, dan selanjutnya ia akan banyak mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Selanjutnya yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf menurut pendapat Syekh Hisam Al-Kabani memiliki 4 dasar kata yang memiliki kaitan dengan inti tasawuf. Pertama adalah sofa atau safun, yang memiliki arti suci atau bersih. Suci atau bersih yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua yaitu kata tasawuf berasal dari ahlus sufa, yang memiliki arti orang yang mendiami teras, ialah orang-orang yang bermukim di teras masjid Rasulullah selama Rasulullah masih ada. Yang ketiga yaitu kata tasawuf berasal dari sof, yang memiliki arti barisan, bahwa dapat digambarkan oleh orang-orang yang beribadah senantiasa berada pada sof pertama atau terdepan, karena hanya orang-orang yang teguh dalam keimanannya dan sejati dalam keruhaniannya yang memiliki rasa keinginan beribadah di barisan yang pertama. Dan yang terakhir yaitu berasal dari kata suf, yang memiliki arti kain wol atau bulu domba. Adapun yang dimaksud dengan kain wol tersebut yaitu kain wol yang memiliki jenis yang sama dengan kain wol yang sering dipakai oleh Rasulullah,
dan juga para sahabat yang mana dapat menggambarkan keadaan dan tingkatan atau kesederhanaan mereka, dan juga pakaian yang membangkitkan jiwa mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bila dilihat dari segi kebahasaan, dapat kita ketahui bahwa tasawuf ialah sikap atau perbuatan jiwa yang selalu mensucikan hati, beribadah, selalu menampilkan kesederhanaan, dan rela berkorban dalam kebaikan, dan juga bersikap sederhana. Pada hakikatnya, sikap jiwa yang senantiasa ada pada orang-orang tasawuf adalah akhlak yang mulia. Dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, tasawuf dapat diartikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menarik diri dari pengaruh kehidupan duniawi dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah upaya untuk mengembangkan manusia melalui perkataan, tindakan, dan dorongan hati, dan dalam skala kecil, yaitu pribadi atau skala yang lebih besar, menjadikan hubungan dengan Allah sebagai dasar segalanya. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara tepat untuk beramal serta menjauhkan diri dari dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah agar merasa terhubung dengannya. Dan tujuan dari mempelajari tasawuf yang pertama yaitu berusaha untuk menjauhkan diri dari ajaran syirik dan batil. Kedua, melepaskan diri dari penyakit-penyakit kalbu. Tiga, memenuhi diri dengan akhlak Islam yang mulia. Dan yang terakhir yaitu menggapai derajat ihsan dalam ibadah. Adapun manfaat mempelajari ilmu tasawuf yaitu mendidik hati serta mengenal zat Allah sehingga berbuah kelapangan dada, kesucian hati, dan budi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Menyempurnakan ibadah dan amal soleh dengan mengisi dengan keikhlasan, kecintaan, dan ketundukan pada Allah. Yang terakhir yaitu menyelamatkan manusia dari tipu daya setan, hawa nafsu, dan godaan dunia. Tauhid dalam studi tasawuf. Dalam pemahaman Islam, esensi tasawuf adalah pendekatan diri kepada Tuhan, yang mana Tuhan sangat dekat dengan manusia. Digambarkan betapa dekatnya Tuhan dengan manusia dalam Al-Quran. Telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa-apa yang dibisikkan dirinya kepadanya, dan kami lebih dekat dengan manusia daripada pembuluh darah yang ada di lahirnya. Quran Surat Al-Qaf ayat 16. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak jauh dari manusia, akan tetapi Tuhan sangatlah dekat dengan diri manusia itu sendiri. Oleh karenanya, di dalam budaya sufi diperoleh dalil yang mengatakan barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam menemukan Tuhannya, para sufi tidak perlu jauh untuk menemukan Tuhan. Akan tetapi, para sufi cukup menembus ke dalam dirinya dan dia menemukan Tuhan yang dia cari di dalam dirinya. Dalam konteks inilah para sufi memahami ayat tersebut. Bukanlah kamu yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh, dan bukanlah engkau yang melontarkan. Tak kala engkau lontarkan pasir, tapi Allah lah yang melontarkannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Di sini Sufi melihat penyatuan manusia dengan Tuhan. Perbuatan manusia adalah tindakan Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan makhluk lain, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Pertama, saya adalah harta, lalu saya ingin dikenal. Jadi saya menciptakan makhluk dan melalui merekalah saya dikenal. Dalam hal ini ada pemahaman bahwa Tuhan dan makhluk adalah satu dan tidak hanya manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Di antara ayat-ayat tersebut mengandung makna ittihad atau menyatunya manusia dengan Tuhan, dan juga mengandung konsep wahdat al-wujud, kesatuan ciptaan dengan Tuhan. Pengertian dari dalam ini merupakan pendakian untuk meninjau tauhid dalam pandangan para sufi. Tidak dapat disamakan dengan pemahaman ilmu lain. Tasawuf menganggap konsep tauhid tidak hanya sebagai pengakuan dan ucapan verbal saja, akan tetapi memiliki arti yang mendalam. Tidaklah cukup untuk seorang sufi menjadi seorang muslim sejati untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu sufi yaitu Abu Sa'id bin Abi Al-Khair dengan pengakuan dan ungkapan monoteisme verbal seperti itu. Kebanyakan orang masih tidak percaya pada keesaan Tuhan. Mereka masih disebut musyrik. Oleh karenanya pengakuan seperti itu hanya di lidah sementara, hatinya masih diliputi syirik. Pernyataan yang muncul dari Abu Sa'id itu karena dia merasa bahwa orang tidak mampu melepaskan diri dari berbagai keinginan jasmani atau selalu mengidamkan benda-benda jasmani dan kesenangan.
Artinya dia masih bergantung pada sesuatu selain Allah, dan dengan koneksi seperti itu dia menilai orang masih belum benar-benar percaya pada keesaan Tuhan. Keadaan seperti itu masih dianggap syirik. Oleh karenanya, menurut Sufi, melenyapkan keinginan lahiriah, menghilangkan keinginan terhadap segala hal yang berhubungan dengan dunia, dan berikutnya meneguhkan bahwa hanya keinginan Tuhan yang ada adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk membebaskan dari rasa syirik. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh atau mujahadah, mereka mengarah pada kesatuan kehendak Tuhan. Dan ketika persatuan itu tercapai, tauhid yang diinginkannya terwujud. Maka monoteisme bagi para sufi adalah penyatuan sempurna antara jiwa manusia dengan Tuhannya. Penyatuan ini adalah tujuan utama tasawuf yang dipercayai dan diperjuangkannya. Dengan ajaran ini, para sufi berupaya membangun jembatan antara manusia dengan Tuhannya. Seperti yang dijelaskan Fazlur Rahman, cara bersuci sendiri menurut Abu Said seperti adalah sebagai berikut. Semua makhluk sebenarnya tidak bermakna. Tuhan adalah segalanya. Jadilah seperti itu dan bersumpah. Kemudian turuti dan lakukan sampai Anda tetap dalam keadaan itu. Patuhi, yaitu ketika Anda telah menyatakan satu, Anda tidak perlu lagi menyatakan dua. Yang diciptakan dan pencipta adalah dua. Iman yang sejati berarti mewartakan Tuhan dan berpegang teguh pada dalil itu. Dan kesimpulannya yaitu, makna tauhid bagi para sufi bukan hanya pengakuan secara ucapan atau verbal saja, akan tetapi setelah adanya perubahan transformasi dan sudah diatur dengan sedemikian rupa dari segala sesuatu yang telah dialami oleh para sufi yang menjadi satu paham bersatunya antara Tuhan dengan manusia, atau ittihad, yang mana dalam hal ini bersatunya antara Tuhan dan jiwa manusia. Tasawuf memiliki perspektif sendiri dan berbeda dengan ilmu lainnya. Tasawuf lebih mendalam, akan memandang tauhid tidak hanya pengakuan dan ucapan secara verbal saja, akan tetapi menyimpan makna yang lebih mendalam daripada itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.